Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Beberapa saat saja, sudah banyak yang tewas dari kedua belah pihak, dan beberapa anggota mereka mengirimkan sinyal bantuan kepada rekan-rekan mereka. Hingga dalam tempo waktu 1 jam, arena pertempuran makin banyak yang ikut berperang. Bahkan orang-orang klan Yu juga datang membantu menyerang anggota klan Si, yang membuat para anggota klan Si menjadi panik. Tetua Si juga mengirim sinyal kepada rekannya yang ikut masuk ke alam ini, hingga beberapa saat rekan sesama tetua klan Si ikut terlibat dalam pertempuran. Hingga yang terlibat dalam pertempuran itu sudah mencapai 1000-an orang. Makin banyak, makin bagus. Chen Wen yang melihatnya situasi makin ramai, maka semakin bahagia. Aku tinggal menunggu dengan sabar saja, mereka semua bertempur, siapapun yang menang tidak akan menjadi masalah. Yang penting cincin penyimpanan yang kutitipkan kepada mereka sudah terisi harta yang banyak. Chen Wen merasa cincin yang orang-orang klan pakai sudah menjadi miliknya dan menatap cincin mereka dengan serakah. Xiao Kai, kamu berubah menjadi kecil lagi, dan aku akan kembali membungkusmu dengan formasi ilusi, lalu kamu ambil semua cincin penyimpanan mayat yang ada di sana. Baik Tuan Muda. Dengan semangat, Xiao Kai mulai mengutip cincin penyimpanan mayat-mayat yang ada di sana. Para praktisi yang berperang tidak ada satupun yang memperhatikan kalau cincin semua mayat menghilang. Mereka semua sibuk dengan peperangan mereka dan fokus mengalahkan musuh. Sehingga tidak ada satupun yang menyadari tindakan Xiao Kai. Tapi pada saat jumlah total kedua belah pihak sudah hampir tinggal 50-an orang, salah satu praktisi klan Chia yang terpental jauh tergeletak dan tidak dapat bergerak. Lalu karena Xiao Kai yang keasyikan mengambil cincin penyimpanan para mayat, tidak menyadari kalau tubuh yang dikiranya sudah menjadi mayat lalu mengambil cincin penyimpanan orang tersebut. Merasakan jari tangan yang mengenakan cincin penyimpanan berusaha dibuka seseorang, praktisi tersebut membuka matanya dan berteriak. Keparat. Ternyata ada orang yang mengambil cincin penyimpanan orang-orang yang tewas, dasar tidak berperasaan, biadab kau. Xiao Kai sangat terkejut, karena orang yang disangkanya telah menjadi mayat malah bergerak dan memakinya, hingga membuat Xiao Kai melompat mundur dan berwajah pucat karena disangkanya ada mayat hidup. Chen Wen yang melihat kejadian itu menepuk jidatnya, dan bergumam sendiri melihat kejadian itu. Aduh. Bodoh banget kamu Xiao Kai. Masakan cincin penyimpanan orang hidup pun kamu embat. Xiao Kai yang melihat orang tersebut berusaha berdiri langsung menyerangnya dan berniat membunuhnya saja tanpa berpikir apapun. Serangan Xiao Kai memang telak mengenai tubuh orang tersebut, dikarenakan orang tersebut sudah setengah mati. Tapi orang-orang yang sedang bertempur melihat kejadian tersebut, langsung menghentikan pertempuran. Tetua Chia yang tampak sudah terluka di beberapa bagian tubuhnya langsung berteriak. Siapa kau bocah? Kenapa kau menyerang orang-orang dari klan utama? Saat ini formasi ilusi buatan Chen Wen otomatis menghilang karena perbuatan dari Xiao Kai sendiri, sehingga wujud Xiao Kai sebagai bocah lelaki terlihat nyata. Aku hanya orang lewat yang kebetulan melihat banyak cincin penyimpanan yang berserakan, lalu aku mengambilnya. Tetua, dia berusaha mengambil cincin penyimpananku dan tadi berusaha membunuhku. Dengan susah payah, anggota klan Yu yang ikut membantu orang-orang klan Chia menghadapi anggota klan Si berteriak memberitahukan perbuatan Xiao Kai kepada tetua Chia Lung. Kembalikan semua cincin penyimpanan yang sudah kamu ambil kepadaku. Tetua Chia Lung membentak Xiao Kai dan memintanya menyerahkan cincin penyimpanan yang telah Xiao Kai ambil. Karena ketakutan, Xiao Kai berteriak, Tuan Muda, tolong aku. Mendengar teriakan Xiao Kai dan para anggota klan utama yang ikut bertempur, ikut menatap arah yang ditatap Xiao Kai saat meminta tolong. Sialan, ternyata bocah ini ada yang memerintahkannya.
Chen Wen yang melihat Xiao Kai menatap ke arahnya yang berada di balik ilusi lalu menepuk jidatnya sendiri. Sialan bocah sial itu, kenapa dalam keadaan seperti itu malah menatap ke arahku, bukannya seharusnya dia melarikan diri. Chen Wen bergumam sendiri melihat kelakuan Xiao Kai. Para tetua klan utama yang mentap keberadaan Chen Wen lalu menyadari kalau tempat tersebut tertutup formasi ilusi. Lalu tetua si langsung mengibaskan tangannya menghilangkan formasi ilusi yang merupakan formasi yang gampang dibuka walau merupakan formasi tingkat tinggi. Terlihatlah wajah Chen Wen yang dengan ekspresi kesal menatap Xiao Kai. Ternyata kamu bocah yang kami cari-cari. Kali ini semua praktisi klan utama mentap Chen Wen dan bersiap menyerang Chen Wen secara bersama-sama, karena memang Chen Wen lah target utama perburuan mereka, hingga mereka melupakan dendam di antara mereka sesaat. Tuan muda, bagaimana ini? Xiao Kai yang langsung melesat mendekati Chen Wen dan menyerahkan cincin penyimpanan yang telah dicurinya kepada Chen Wen sambil menatap Chen Wei dengan ketakutan. Tuan muda, kenapa kamu menjitak kepalaku lagi? Dasar rubah bodoh. Seharusnya kamu melarikan diri dahulu, baru aku dapat menyelamatkanmu. Sekarang, coba kamu lihat mereka semua. Saat ini posisi Chen Wen dan Xiao Kai terpojok, karena keduanya dikelilingi oleh semua praktisi klan utama. Sedangkan Chen Wen yang sedang menggerutu dan memarahi Xiao Kai yang ceroboh dalam bekerja. Wajah Xiao Kai sangat pucat dan ketakutan, itu karena kekuatannya sangat lemah bila berhadapan dengan anggota klan utama. Apalagi pikirannya masih seperti bocah berumur 12 tahun saja. Akhirnya dengan menahan rasa takut, Xiao Kai memberanikan diri berkata kepada Chen Wen. Tuan muda, aku mau kembali ke dunia cincin saja. Beraninya kamu malah berkata seperti itu meninggalkan aku sendiri menghadapi mereka karena ulahmu. Xiao Kai yang ketakutan hanya menundukkan kepalanya dan kakinya tampak gemetar. Chen Wen akhirnya tidak tega dan langsung memasukkan Xiao Kai ke dalam dunia cincin setelah mengambil cincin penyimpanan yang diserahkan Xiao Kai kepadanya tadi. Sialan, kemana bocah biadab itu pergi? Salah satu anggota klan utama berkata saat melihat Xiao Kai menghilang. Percakapan antara Chen Wen dan Xiao Kai tadi tidak terdengar oleh semua anggota klan utama, sehingga mereka tidak tahu kemana hilangnya Xiao Kai. Bocah, serahkan semua harta yang kau dapatkan kepada kami, atau kau akan kami bunuh sekarang juga. Tetua Si menatap Chen Wen dengan tatapan yang dingin dan mengancam, aura membunuh yang sangat pekat langsung menekan Chen Wen. Tapi bagi Chen Wen aura membunuh mereka sangat tipis, hingga tidak menghasilkan apapun bagi dirinya. Kalian ingin meminta hartaku? Kalian sungguh naif. Aku tidak akan takut kepada kalian yang hanya memiliki basis kultivasi rendah di mataku. Tetua Chia langsung marah dan memaki Chen Wen serta mengancamnya. Saat ini kau sendirian, kami akan segera membunuhmu dengan cara keroyokan, jangankan hanya dirimu, bahkan praktisi dengan ranah Dewa Suci tahap akhir pun akan tewas. Mendengar ancaman tersebut, Chen Wen malah kembali tertawa. Apakah kalian merasa yakin kalau saat ini aku hanya sendirian? Ada sekitar seratusan hewan iblis yang telah berwujud manusia dengan kekuatan setara Dewa Langit sampai Dewa Suci tahap menengah langsung muncul dari kekosongan di belakang Chen Wen. Kami memberi hormat kepada Tuan Muda, baiklah berdirilah, karena saat ini akan ada latihan untuk kalian menghadapi mereka semua. Semua pasukan klan Tama sangat terkejut dan beberapa bahkan sudah ketakutan, karena aura yang menguar dari para bawahan Chen Wen sungguh sangat menekan mereka semua. Tetua Long, bagaimana sekarang? Tetua Si, apa yang harus kita lakukan? Beberapa anggota klan utama yang ketakutan bertanya kepada dua tetua yang saat ini hadir di sana. Diamlah, kita bersiap-siap berpencar untuk menyelamatkan diri. Kami berdua akan menyerang mereka dengan teknik terkuat kami, sedangkan kalian larilah sekuat yang kalian bisa. Dua tetua, yaitu Tetua Si dan Tetua Chia bersepakat untuk menahan semua bawahan Chen Wen berdua dan memberi kesempatan kepada anggotanya untuk melarikan diri. Baiklah tetua, bersiaplah kalian, kami akan menyerang. Kedua tetua klan itu langsung melesat menerjang pasukan Chen Wen,
tapi kedua serangan itu hanya dihadang oleh salah satu bawahan Chen Wen dengan santai, hingga membuat kedua tetua itu terpental. Namun saat kedua tetua menyerang, anggota klan utama yang lainnya langsung ikut bergerak melarikan diri secara terpisah. Sangat disayangkan, rencana kedua tetua telah diketahui Chen Wen, hingga bawahan Chen Wen yang lainnya tidak menggubris karangan dua tetua yang dihadang hanya satu orang bawahan Chen Wen saja. Sedangkan sisanya langsung menyerang dan mengejar anggota yang lainnya. Terdengar suara-suara benturan kekuatan para anggota klan utama dan bawahan Chen Wen, sedangkan Chen Wen langsung kembali mengeluarkan Xiao Kai dengan paksa. "Keluar kamu, Tuan Muda, ampun. Setelah apa yang kamu lakukan, sekarang keluar dari dunia cincin pun kamu tidak mau." Xiao Kai sangat takut dan berlutut di depan Chen Wen. "Sekarang, kamu kembali mengambil cincin penyimpanan mereka lagi. Apa? Jangan takut, semua saudaramu yang menghadapi mereka yang masih hidup, sedangkan tugasmu seperti tadi mengumpulin cincin penyimpanan dari mayat-mayat yang ada." Xiao Kai yang tidak tahu kalau bawahan Chen Wen telah dikeluarkan, lalu membalikan tubuhnya melihat. Itu Kim Kao dan yang lainnya. Tanpa menghiraukan Chen Wen, Xiao Kai lalu berlari memunguti cincin penyimpanan dari mayat-mayat yang ada dengan berani dan tidak merasa takut lagi. Sedangkan Chen Wen hanya menggelengkan kepalanya saja melihat tingkah Xiao Kai, namun tiba-tiba, cincin Chen Wen bergetar, lalu Chen Wen mendengar suara Lo Ling. "Kakak Wen, aku juga mau keluar, izinkan aku keluar ya." "Aku sudah lama tidak keluar, Kakak Wen, aku juga akan ikut bertempur." "Baiklah, hati-hatilah." Basis kultivasi Lo Ling saat ini kembali sudah menjadi dewa bumi tahap menengah, hingga dia dapat ikut berperang. Tapi karena lawan para anggota klan utama memiliki basis kultivasi yang jauh lebih tinggi dari mereka, maka pertempuran itu bukan terlihat seperti pertempuran, tapi menjadi pembantaian oleh bawahan Chen Wen. Mereka hanya menyisakan dua orang dengan basis kultivasi yang sama dengan Lo Ling untuk menjadi bahan latihan Lo Ling, sedangkan pasukan klan utama yang lainnya sudah tewas oleh bawahan Chen Wen dengan waktu yang sangat cepat. Lo Ling yang menghadapi dua orang itu dikelilingi oleh pasukan Chen Wen, sehingga dua orang yang tersisa bertarung dengan perasaan ketakutan, hingga serangan mereka tidak menjadi maksimal, dan Lo Ling memanfaatkannya dengan memukul keduanya. Hingga beberapa waktu lamanya akhirnya dua lawan Lo Ling akhirnya tewas, dan Xiao Kai dengan cepat segera mengambil cincin penyimpanan keduanya. "Kepalaku, apa yang kamu lakukan kakak Kim Kao? Kenapa kamu menjitak kepalaku? Tanganku cuman gatal saja melihatmu, makanya kamu kujitak." Kim Kao memang sedikit masih jengkel dengan tingkah Xiao Kai, hingga bila bertemu dengan Xiao Kai, maka dia akan memukul kepalanya. "Awas kamu monyet sialan, besok-besok, akulah yang akan menjitak kepalamu." "Tuan Muda, sekarang sudah beres, apa yang bisa kami kerjakan lagi?" Kim Kao bertanya kepada Chen Wen setelah semua musuh telah dibantai. "Sekarang carilah harta karun yang ada di alam ini, bagaimanapun juga, harta kita untuk meningkatkan kekuatan sudah sangat berkurang di dunia cincin, tapi waktu yang kuberikan hanya 1 bulan. Setelah itu kalian harus kembali ke dunia cincin, dan aku akan menunggu di sini." "Baik Tuan Muda." Semua bawahan Chen Wen langsung bergerak berpencar mencari harta karun yang ada di alam ini. "Kalau aku ingin kedamaian di alam asalku, aku harus menjadi yang terkuat di seluruh galaksi agar aku dapat melindungi semua orang-orang yang kucintai." Chen Wen bergumam dalam hati menetapkan tekad kuatnya demi orang-orang yang dicintainya. Chen Wen lalu mencari sebuah tempat persembunyian untuk kembali ke dalam dunia cincin membuat banyak pil untuk membantu penghuni dunia cincin dan dirinya. Lo Ling yang melihat kedatangan Chen Wen lalu menemani Chen Wen membuat pil-pil yang bahannya telah tersedia. Apalagi isi cincin penyimpanan orang-orang yang tadi dibunuh bawahannya lumayan banyak dan ada beberapa senjata dan artefak perang dan bahan-bahan pembuat pil tingkat tinggi yang sangat berguna bagi bawahannya dan juga Lo Ling. Lo Ling yang tadi masuk ke dunia cincin bersama bawahan Chen Wen, saat ini selalu menemani Chen Wen. "Kakak Wen, pil apakah yang akan kakak Wen buat kali ini?"
Linger, aku akan membuat pil yang dapat membantumu menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Kamu lihatlah cara dan bahannya dan pelajarilah. Itu akan baik bila kamu dapat membuat pil sendiri. Baiklah Kakak Wen. Selama waktu menunggu bawahannya mencari harta, Chen Wen di dunia cincin terus-menerus menyuling pil, hingga akhirnya Lo Ling sendiri sedikit paham dan mulai membuat pil tingkat rendah. Menggunakan tungku yang dulu pernah Chen Wen gunakan, yang disangkanya dulu adalah tungku tingkat ilahi ternyata hanyalah tungku tingkat langit. Setelah waktu 1 bulan di dunia luar, Chen Wen keluar dari dunia cincin bersama Lo Ling yang selalu merengek ingin ikut keluar. Dengan perasaan apa boleh buat, Chen Wen membawa Lo Ling keluar dari dunia cincin. Baru saja mereka keluar, Chen Wen melihat bawahannya sedang bertempur dengan banyak praktisi di tempat itu. Berhenti. Chen Wen yang melayang menggunakan sayapnya berteriak menggunakan energi spiritualnya, hingga membuat semua orang yang bertempur menghentikan pertarungan mereka. Tuan muda, Kim Kao dan semua bawahan Chen Wen segera mendekat ke arahnya. Chen Wen melihat beberapa anggotanya ada yang terluka, hingga membuat Chen Wen menjadi marah. Chen Wen lalu menatap para praktisi dengan marah dan aura membunuh merembes keluar menghantam para praktisi yang ada di sana. Siapa kamu? Mengapa kamu menghentikan pertukaran kami masih dengan menahan amarahnya? Chen Wen kembali bertanya dan tidak menghiraukan pertanyaan salah satu praktisi yang ada di sana. Kenapa kalian menyerang bawahanku? Kenapa manusia itu bisa melayang? Padahal di sini kita semua tidak dapat terbang, ternyata bocah yang akan kita buru itu yang menghentikan pertempuran kita. Para praktisi itu tidak terlalu memperhatikan pertanyaan Chen Wen, anggota mereka yang berdiri sedikit di belakang malah kasak kusuk melihat Chen Wen yang bisa melayang menggunakan sayap cahaya. Mendengar pertanyaan Chen Wen yang memiliki ekspresi arogan, salah satu dari praktisi itu yang berdiri di depan, maju dan menjawab. Kami adalah anggota gabungan 4 klan utama dari alam bintang sakti dan kami tahu siapa kamu. Sesudah kami menghabisi hewan iblis ini, maka setelahnya menjadi giliranmu, jangan kamu halangi kerjaan kami. Persetan dengan klan kalian, setelah ini, aku yang akan mendatangi klan kalian, satu persatu. Chen Wen kembali mengeluarkan hewan iblis jiwa dan pasukan bayangan iblis dari dunia cincin. Tuan muda, habisi mereka. Makhluk apakah itu? Jangan takut. Serang. 2 kelompok itu akhirnya kembali bertempur, dibantu kelompok Kim Kao yang ikut menerjang lawan mereka, sehingga tempat itu kembali terdengar suara dentuman dahsyat. Kembali Chen Wen berurusan dengan 4 klan utama kecuali klan Ji, selebihnya itu merupakan musuh Chen Wen. Serangan semua anggota bawahan Chen Wen sangat ganas, apalagi serangan yang dilakukan oleh para hewan iblis selain pasukan bayangan iblis dan pasukan hewan iblis jiwa. Tetua, tolong. Suara-suara kesakitan dan suara jeritan minta tolong terdengar intens. Lo Ling dan Chen Wen juga ikut dalam pertempuran itu. Sedangkan Xiao Kai yang tadi ikut dikeluarkan oleh Chen Wen ditugaskan untuk mengumpulkan cincin penyimpanan mayat-mayat yang tewas. Maka Deng semangat Xiao Kai juga lalu melesat mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya. Xiao Kai bekerja tanpa pandang bulu, asalkan ada yang tergeletak, maka dia akan mengambil cincin penyimpanannya, baik itu musuh maupun teman, semua diambil cincin penyimpanannya. Hanya dalam tempo yang singkat, semua anggota klan utama beserta 3 tetua dari 3 klan utama yang ikut dalam pertempuran tewas semuanya. Setelah membunuh semuanya, Chen Wen lalu memerintahkan mereka semua mengurus teman-teman yang terluka dan mengobati mereka. Lo Ling yang berdiri di samping Chen Wen terlihat sangat bahagia karena bisa ikut dalam pertempuran, tapi saat dia melihat alam ini, dia merasa heran karena dia merasa ini bukan di dunia luar. Kakak Wen, di manakah ini? Kenapa aku merasa kita tidak berada di dunia luar? Chen Wen tersenyum lembut menatap Lo Ling, lalu menjawab, ini memang bukan dunia luar, tapi ini adalah salah satu alam milik seorang praktisi ranah keabadian. Ternyata memang benar apa yang kurasakan. Kembali Chen Wen melihat bawahannya yang ternyata tidak ada satupun yang tewas. Hanya beberapa yang terluka hingga menyebabkan beberapa bawahannya ada yang pingsan,
tapi sekarang telah siuman semua. Chen Wen malah menjadi melamun dan berpikir, bila dengan kekuatan semua pasukanku, aku yakin dapat mengalahkan semua kekuatan klan utama di alam yang tertinggi. Chen Wen merasa kekuatan pasukannya dan dirinya sudah sangat kuat, sehingga dia berniat mengalahkan semua kekuatan di alam yang tertinggi. Dengan begitu, dia akan lebih mudah melindungi alam asal tempatnya dari serangan siapapun. Di tengah-tengah Chen Wen yang sedang melamun, tiba-tiba terdengar suara yang lumayan keras, hingga membuyarkan lamunan Chen Wen. Tampak di tempat bawahannya berkumpul, Xiao Kai terpental beberapa meter. Xiao Kai ditempeleng oleh salah satu bawahan Chen Wen dengan kekuatan fisik saja, itu pun tidak akan melukai Xiao Kai. Hanya saja tetap membuat Xiao Kai terpental beberapa meter. Aduh, kakak, kenapa kamu menempeleng aku? Sialan kamu bocah rubah, kamu mengambil cincin penyimpananku kan? Sewaktu aku pingsan tadi, Xiao Kai hanya menggaruk kepalanya yang tidak gatal sambil cengengesan, tapi dengan terdengarnya suara itu, beberapa bawahan Chen Wen yang tadinya pingsan langsung melihat jari tangannya masing-masing. Sialan, cincin penyimpananku juga kau embat Xiao Kai bocah setan. Hah, punyaku juga, keluarkan semua cincin penyimpanan yang telah kamu kutip tadi, atau kepalamu kami jitak. Iya kak. Jangan marah, ini semua cincin penyimpanannya semua, silahkan kakak-kakak sekalian lihat dan ambillah kalau memang cincin penyimpanan kalian aku ambil. Xiao Kai ketakutan sendiri, karena semua bawahan Chen Wen yang tadinya pingsan dan kehilangan cincin penyimpanannya sedang mengelilinginya dengan mengancam. Akhirnya karena semua cincin penyimpanan yang diambil Xiao Kai diserahkan di tanah, masing-masing dari mereka mencari cincin penyimpanan mereka masing-masing. Aduh, kepalaku kenapa kakak jitak lagi. Lain kali kalau melihat kami pingsan dalam pertempuran, kamu harus bantu menyadarkan kami, bukannya mengambil cincin penyimpanan kami. Aduh, kenapa kakak menjitak aku lagi? Salah satu yang telah selesai mengambil cincin penyimpanannya menjitak kepala Xiao Kai lagi dengan gemas. Sialan kamu bocah, ini jadi kerjaan kami mencari cincin penyimpanan kami. Kenapa cincin penyimpananku tidak ada? Salah satu bawahan Chen Wen yang mencari cincin penyimpanannya yang tidak ada bergumam sendiri, lalu menatap jari Xiao Kai dan menjadi marah. Aduh, sialan kamu Xiao Kai, kenapa cincin penyimpananku kamu ambil? Cepat buka cincin penyimpananku yang kamu pakai itu. Iya, ini kak. Xiao Kai sungguh sangat sial terkena jitakan beberapa kali oleh semua seniornya. Saat ini, Xiao Kai hanya terduduk di tanah melihat semua seniornya sedang berjalan menuju Chen Wen. Melihat semua seniornya pergi, Xiao Kai menggerutu sendiri dengan kesal sambil menatap senior-seniornya, dan membelakangi tumpukan cincin penyimpanan. Sialan kalian, awas saja, aku akan menjitak kepala kalian masing-masing 10 kali ketika berada di dunia cincin, aku akan berubah menjadi tuan muda dan menjitak kalian. Aduh, kakak, kenapa kamu belum pergi? Xiao Kai nampak gugup, karena gerutuannya pasti didengar oleh seniornya itu. Aku sudah tahu rencanamu, awas saja kamu kalau berani mengerjai diriku, kupastikan kepalamu akan timbul telur beberapa butir. Jangan kak, aku tidak berani. Sambil memegang kepalanya Xiao Kai tertunduk. Tapi ingat, kalau kamu mau mengerjai mereka, katakan kepadaku, aku ingin melihatnya. Iya kak. Aku akan melaporkannya kepada kakak. Xiao Kai lalu tersenyum kecut melihat seniornya yang tadinya masih sedang mencari cincin penyimpanannya, tapi karena Xiao Kai sangat kesal, dia tidak menyadari kalau ada satu lagi yang belum selesai mengambil cincin penyimpanannya. Chen Wen hanya menggelengkan kepalanya, sedangkan Lo Ling terkekeh sampai memegang perutnya karena tidak tahan. Rasain kamu Xiao Kai, karena kamu suka usil. Chen Wen tersenyum menatap Xiao Kai dan berteriak kepada Xiao Kai. Xiao Kai, apakah tugasmu telah selesai? Tuan muda, aku sudah selesai. Xiao Kai segera mengumpulin semua cincin penyimpanan yang tadi diserahkannya di tanah, kemudian mendatangi Chen Wen. Tuan muda, ini cincin penyimpanan yang telah aku ambil. Chen Wen lalu menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya.
Kalian semua kembalilah ke dalam dunia cincin, kamu juga Linger. Kakak Wen, tapi aku masih ingin lebih lama bersamamu. Aku juga akan memasuk dunia cincin untuk menyuling pil, tapi aku perlu mencari tempat yang baik agar bisa menyuling pil dengan tenang. Baiklah Kak. Semua bawahan Chen Wen langsung menghilang dan masuk ke dalam dunia cincin bersama Lo Ling. Kemudian Chen Wen melesat mencari tempat yang sepi dan tidak mengundang kecurigaan siapapun. Setelah menemukan tempat yang bagus, Chen Wen lalu membuat sebuah formasi ilusi. Waktu untuk keluar dari alam ini tersisa hanya kurang dari 1 bulan, aku harus cepat menyuling pil penerobos. Setelah merasa semua telah diselesaikan, Chen Wen lalu memasuki dunia cincin, dan langsung disambut dengan penuh kehangatan dan cinta oleh Lo Ling. Kakak Wen, apakah kakak akan menyuling pil? Ya, kamu perhatikan aku menyuling pil dan pejarilah, agar kamu lebih paham dalam menyuling pil tingkat tinggi. Baiklah kakak Wen. Chen Wen lalu memulainya dengan mengeluarkan tungku penyulingan, lalu langsung memanaskannya dan membersihkannya. Bahan-bahan pembuatan pil telah dikumpulkan oleh Chen Wen, sehingga Chen Wen tinggal menyulingnya, sedangkan Lo Ling selalu memperhatikan cara-caranya Chen Wen membuat pil. Beberapa kali Lo Ling bertanya dan dengan sabar Chen Wen mengajarinya, sehingga lambat laun Lo Ling dapat sedikit memetik pelajaran pembuatan pil. Chen Wen membuat pil di dalam istana yang waktunya telah Chen Wen rubah, sehari di dalam istana dunia cincin, sama dengan 1 bulan di dunia luar. Setelah semua selesai dan Chen Wen lalu menelan pil buatannya, sebagian dibagikan kepada Lo Ling dan bawahannya. Singkat cerita, di dunia luar, akhirnya waktu yang ditentukan hanya tinggal sehari saja. Chen Wen yang sudah menerobos menjadi Dewa Langit tahap menengah merasakan kekuatannya bertambah sangat jauh dari sebelum menerobos. Tapi penerobosan ini kurang memuaskan Chen Wen, karena penggunaan pil yang boros. Sial, hanya untuk menerobos tahapan kecil, aku terpaksa menggunakan 5 pil dan 1 batu energi yang kudapat di alam kuno. Ini sungguh suatu pemborosan untuk meningkatkan kultivasiku. Chen Wen pun keluar sendiri, dan Lo Ling masih dalam pengasingan berusaha untuk menerobos ke ranah yang lebih tinggi. Setelah keluar dari dunia cincin, Chen Wen menghilangkan formasi ilusi dan melayang menggunakan sayap cahayanya berkeliling. Kenapa itu sepertinya semua praktisi yang memasuki alam ini berkumpul di sana. Chen Wen melihat ribuan praktisi yang ada sedang berkumpul di sebuah lapangan yang luas. Mereka semua menunggu waktu yang akan habis sambil beristirahat dan berkultivasi mengokohkan pondasi mereka. Karena banyak yang mendapatkan keberuntungan, sehingga mereka berhasil menerobos di alam ini. Chen Wen lalu turun dan mendekati mereka, tapi karena wajah Chen Wen yang sudah terkenal, semua kelompok klan utama yang berkumpul langsung menunjuk Chen Wen. Tetua, itu bocah yang membunuh banyak anggota klan utama, dialah yang bernama Chen Wen yang membunuh jeniusen kita. Salah satu anggota klan utama melaporkan keberadaan Chen Wen kepada tetuanya, dan tetua tersebut menatap Chen Wen dengan tatapan dingin. Tapi beberapa saat kemudian, satu tetua dari klan Yu menyentuh lengannya dengan perlahan dan berkata, "Tetua, hati-hatilah, pemuda tersebut telah membunuh tetua klan kamu dan tetua klan Chia yaitu Chia Lung dan tetua Siwang." Apa? Tetua Chia Lung dan tetua Siwang adalah 2 tetua yang dianggap paling kuat yang masuk ke dalam alam ini oleh klan mereka. Tapi kedua tetua itu justru telah tewas oleh Chen Wen, sehingga tetua klan Shou yang awalnya menatap Chen Wen dingin tampak terpaku dan sedikit takut. "Tetua, hati-hatilah, aku dengar dari beberapa anggota klan Si, bukan hanya tetua mereka yang dibunuh olehnya, tapi bahkan lebih dari 100 anggota klan utama dibunuh olehnya, bahkan itu juga ada beberapa anggota klan kita ikut terbunuh olehnya." Mendengar laporan salah satu anggotanya, tetua klan Shou ini terpaku lagi dan saat ini hatinya sungguh takut. Chen Wen menatap keberadaan kelompok klan utama yang berkumpul menjadi satu kelompok yang berjumlah lumayan banyak. Tapi Chen Wen malah tersenyum mengejek melihat mereka. Chen Wen yang melihat kelompok klan utama malah berjalan mendekati mereka. "Tetua, lihat, bocah itu berjalan mendekati kita,
apa yang harus kita lakukan? Apakah kita langsung menyerangnya? Jangan, kita lihat dulu situasinya. Jumlah kita banyak, tapi menurut berita, bocah itu bahkan bisa membunuh lebih dari 100 anggota gabungan 4 klan utama dan 2-3 tetua, yaitu tetua dari klan Si, klan Yu dan Chia. Anggota klan yang melapor tadi terdiam dan kembali tetua itu berbicara. Kita tunggu saja apa tindakan dari tetua klan yang lainnya. Kita jangan bertindak dulu. Chen Wen yang menatap mereka semua lalu perlahan berjalan mendekati mereka, sehingga membuat kelompok klan utama berdebar jantung mereka, apalagi ekspresi Chen Wen seperti menyeringai dan mengejek. Tetua klan Si, Zhou, Chia dan Yu tampak menjadi serius, beberapa anggota mendekati tetua mereka. Tetua, sepertinya pemuda itu ingin mencari keributan, lebih baik kita serang saja bocah itu. Teman-teman, bersiplah, sepertinya pemuda itu akan menyerang kita. Salah satu pemuda jenius kelompok klan Zhou memperingati teman-teman dan kelompok jenius klan lainnya agar bersiap. Tapi tiba-tiba, salah satu tetua klan Zhou memperingati yang lainnya. Tahan, sabar. Kita lihat dulu apa maunya pemuda itu. Kalau memang dia berniat melakukan pertarungan, maka kita dapat langsung menghabisinya. Tetua itu berkata seolah-olah mereka memiliki kemampuan untuk menghabisi Chen Wen, tapi tetua klan yang lainnya yang mengetahui kemampuan Chen Wen tidak berani berkata apapun. Setelah berdiri di depan mereka yang berjarak sekitar 10 meter, Chen Wen lalu berkata dengan santai. Kalian tidak perlu takut, aku tidak mungkin mau menyerang orang-orang lemah seperti kalian, tunggulah di klan kalian masing-masing. Aku akan datang menyambangi klan kalian di alam bintang sakti. Mendengar provokasi Chen Wen terhadap kelompok 4 klan utama dari alam bintang sakti, kelompok itu langsung marah. Keparat kau bocah setan, jangan kau pikir kami takut terhadap dirimu. Bocah kurang ajar, akan kuhabisi kau. Tapi beberapa saat kemudian, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari kejauhan yang sampai membuat tempat mereka berpijak bergetar kuat. Tetua, apa yang terjadi? Ada apa ini? Apakah bocah ini meminta bantuan? Beberapa orang di kelompok itu menatap Chen Wen marah, tapi tiba-tiba terdengar suara yang mengerikan. Dari kejauhan terdengar suara-suara hewan iblis dan juga terdengar suara pohon-pohon yang tumbang ditabrak hewan iblis. Awas! Ada hewan iblis tingkat tinggi menyerang. Terdengar suara peringatan dari tempat sedikit jauh jaraknya dan beberapa saat terlihat beberapa praktisi melarikan diri, lari. Hewan iblis tingkat tinggi datang mengamuk. Mendengar hal itu, kelompok klan utama langsung membalikan tatapan mereka terhadap orang yang sedang berlari menuju arah mereka. Awas, menghindar. Salah satu tetua klan utama yang dapat melihat sampai jauh lalu memperingati anggotanya dan anggota klan lainnya untuk menghindar. Sampai beberapa saat kemudian, terlihatlah ribuan hewan iblis yang mendatangi mereka dengan wujud-wujud mereka yang sangat mengerikan. Melihat hal itu, semua praktisi yang tadinya sedang berkumpul langsung melarikan diri menghindari hewan iblis tingkat tinggi. Lari. Chen Wen yang melihat kejadian itu menjadi heran. Dia langsung mengeluarkan sayap cahayanya untuk memastikan kenapa semua hewan iblis di alam ini seperti mengamuk dan menghabisi banyak praktisi yang mereka temui lalu membunuh dan langsung makannya. Dari atas langit, Chen Wen lalu mengaktifkan mata malaikatnya dan terlihatlah oleh Chen Wen apa yang menjadikan hewan iblis itu datang ke tempat berkumpulnya semua praktisi, itu seperti manusia. Tapi aku yakin makhluk itu ada hewan iblis yang sudah bertransformasi menjadi manusia. Kenapa dia seperti memerintahkan semua hewan iblis membantai manusia? Chen Wen melihat sosok yang mirip manusia memerintahkan hewan iblis untuk membunuh manusia. Chen Wen lalu bergerak mendekati sosok tersebut, tapi tiba-tiba dari atas langit, ratusan hewan iblis terbang seperti elang dan lainnya menyerang Chen Wen. Tanpa rasa takut, Chen Wen langsung mencabut pedangnya yang sangat keras menyabetkannya ke arah hewan iblis terbang, hingga membuat beberapa dari hewan tersebut tewas dengan tubuh terbelah. Kenapa hewan iblis itu semua seolah-olah mengamuk? Setelah bertarung sampai beberapa waktu lamanya, akhirnya hewan iblis terbang dihabisi Chen Wen, sedangkan sisanya melarikan diri.
Chen Wen lalu melesat mendekati sosok manusia yang memerintahkan semua hewan iblis menyerang praktisi yang ada. Siapa kamu? Kenapa kamu menyerang manusia yang masuk ke alam ini? Sosok yang sama dengan manusia lelaki dengan tampilan berumur setengah abad menatap Chen Wen dingin dan marah. Kalian telah berani menculik anakku, kalau sampai aku belum menemukan anakku, maka semua manusia akan kami habisi. Chen Wen terkejut mendengar kata-kata sosok tersebut, lalu kembali bertanya. Apakah sosok anakmu? Anakku adalah ular hitam kecil bertanduk yang diambil salah satu manusia yang memasuki alam ini. Kalau kalian belum mengembalikan anakku, maka semua hewan iblis yang ada di sini akan menghabisi semua manusia untuk mencari anakku. Tarik dulu pasukanmu, aku akan membantumu mencari anakmu. Sosok tersebut tidak mau mendengar kata-kata Chen Wen, langsung mengeluarkan sayapnya juga dan langsung menyerang Chen Wen. Sosok ini tidak terima dengan perintah Chen Wen karena dia adalah pemimpin seluruh hewan iblis yang ada di alam ini. Chen Wen yang tidak menyangka akan diserang makhluk tersebut tidak sempat menghindar, apalagi kekuatan makhluk itu setara dengan ranah Dewa Suci tahap akhir. Chen Wen akhirnya terpental jatuh ke tanah dan memuntahkan darah dari mulutnya. Sialan makhluk itu, langsung menyerang aku. Chen Wen yang baru saja berdiri terpaksa melesat untuk menghindari serangan makhluk tersebut lagi, dan tempat Chen Wen jatuh tadi langsung terkena serangan makhluk tadi, hingga membentuk sebuah kawah. Kau tidak layak memerintah aku. Kembali sosok itu menyerang Chen Wen, kecepatannya juga tidak kalah dengan Chen Wen. Bahkan sosok tersebut unggul sedikit dibandingkan Chen Wen. Chen Wen lalu mengalirkan energi spiritual dan energi kekacauan ke seluruh tubuhnya dan langsung mengepakkan sayapnya naik ke langit. Sontak membuat langit bergemuruh dan mengakibatkan angin puting beliung disertai petir kekacauan. Tendangan Dewa Petir Kekacauan. Chen Wen berteriak kencang menyerang sosok ular tanduk naga. Sosok ular tanduk naga tidak mau kalah. Dari mulutnya lalu keluar asap berwarna ungu pekat disemburkan olehnya dan melesat menghantam Chen Wen. Chen Wen terpental jauh ketika dua energi kuat berbenturan sangat kuat, dan sosok lawannya juga terpental, tapi tidak sejauh Chen Wen. Pertempuran keduanya sangat intens, tapi keadaan Chen Wen sudah sangat berantakan, karena sudah puluhan kali tubuh Chen Wen terkena serangan dan membuatnya terpental. Darah juga terlihat hampir di sekujur tubuh Chen Wen. Sosok tersebut jarang menyerang Chen Wen menggunakan energi spiritual, tapi lebih sering menggunakan tubuh fisik atau semburan racun dari mulutnya. Bagi Chen Wen, semburan racun milik sosok ular tanduk naga tidaklah berpengaruh, karena racunnya langsung dibakar oleh api ilahi yang berada di dalam tubuh Chen Wen, tapi tenaga fisik makhluk itulah yang membuat Chen Wen sampai babak belur. Sehingga membuat Chen Wen kewalahan, apalagi basis kultivasi mereka berjarak satu tahapan besar. Sialan, aku terlalu melebih-lebihkan diriku, hanya menghadapi sosok hewan iblis yang setara Dewa Suci tahap akhir, aku hampir tewas. Baru saat ini Chen Wen menyadari perbedaan antara Dewa Langit tahap akhirnya dengan Dewa Suci tahap akhir memiliki perbedaan yang sangat jauh. Kuakui, kamu adalah manusia yang dapat meladeniku sampai sejauh ini, tapi kamu tetap akan mati. Chen Wen lalu mengeluarkan beberapa hewan iblis tingkat tinggi bawahannya untuk membantunya, karena Chen Wen sangat kewalahan bertempur dengan sosok tersebut. Bawahan Chen Wen juga memiliki kemampuan setara ranah Dewa Suci tahap menengah dan awal. Jumlah bawahan Chen Wen ada 9 orang, dan mereka melihat kondisi Chen Wen yang babak belur langsung menatap makhluk yang menyerang tuan mereka. Keparat kau ular tanduk naga, kau telah berani melukai tuan kami. Saudara-saudara, mari kita bunuh hewan keparat itu. Hanya beberapa hewan iblis rendahan seperti kalian berani menantangku, kalian sungguh naif. Masing-masing sosok bawahan Chen Wen lalu mengeluarkan sayap mereka. Karena saat ini di alam ini mereka tidak bisa terbang bila tidak menggunakan sayap. Karena dikeroyok oleh banyak sosok yang rata-rata hampir sama kekuatan dengannya, sosok ular tanduk naga yang menjadi lawan Chen Wen mulai kewalahan. Chen Wen juga ikut membantu bawahannya untuk membunuh makhluk tersebut,
tapi tiba-tiba makhluk tersebut berubah wujudnya menjadi sosok ular yang sangat besar dan panjang. Keparat kau manusia, kau akan menyesal karena berani melawanku. Melihat sosok yang menjadi lawan mereka berubah menjadi ular raksasa berwarna hitam dengan tanduk tunggal seperti tanduk rusa memaki mereka, semua bawahan Chen Wen juga ikut berubah menjadi hewan iblis raksasa. Ada yang berwujud monyet, beruang dan harimau, mereka langsung menyerang sosok ular hitam tersebut. Tapi memang sosok ular tanduk naga sangat kuat dan dia pantas menyandang raja hewan iblis di alam ini, hingga membuat semua bawaan Chen Wen dan Chen Wen terpental dan terluka. Dasar makhluk lemah, kalian akan menjadi makananku. Makhluk lemah kau bilang. Tiba-tiba dari dalam tubuh Chen Wen, sosok Dewa Naga dan Dewa Harimau Putih keluar dengan wujud aslinya yang sangat besar dan juga sangat agung mengeluarkan aura mengerikan bagi semua hewan iblis yang ada di semesta. Kedua hewan iblis bawahan Chen Wen yang keluar dari tubuh Chen Wen tanpa diminta oleh Chen Wen menatap ular tanduk naga dengan tatapan memanatikan. Sedangkan ular tanduk naga yang melihat dua sosok dewa para hewan iblis dan merasakan aura keduanya langsung meringkuk ketakutan. Dewa ampun, ampuni aku dewa. Sinlong dan Pek Hou yang sudah tidak tahan dengan gaya ular tanduk naga itu langsung keluar dari dunia jiwa. Chen Wen menatap ular itu dengan marah. Kau telah melukai tuan kami, bagaimana menurutmu kami mengampunimu? Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.